Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, setiap manusia memiliki rasa kasih sayang. Namun apa jadinya jika rasa kasih sayang itu jatuh pada tempat yang kurang baik? Dan itu dialami oleh salah satu sumber kita yang sudah hadir bersama kita di studio. Assalamualaikum Mbak Rina. Terima kasih Mbak Rina sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Mbak Rina, kita juga sudah kedatangan Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Pak Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah. Syukur sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir bersama kami di Tawakal. Ya. Dan pemirsa serta juga Pak Ustadz, ini kita langsung aja. Mbak Rina ini, dia punya ada perasaan yang selalu menghantui karena dia merasa rasa kasih sayang yang dia berikan ke orang lain itu bukan tempat yang benar. Tapi sayang itu tetap ada gitu. Itu yang dia bingung. Nah, ada cinta di tempat yang salah itu. Nah, ini dia kita coba tahu. Ya, gimana? Kisahnya kayak seperti apa? Iya, jadi aku terlahir dari keluarga yang biasa, sederhana, terus besar dengan kekurangan rasa kasih sayang. Karena papa mama sempat tidak baik ya hubungannya, sempat pisah ranjang gitu. Terus kayak berantem di depan anaknya sendiri, jadi akunya... Jadi maksudnya Mbak Rina ini ngelihat sehari-hari orang tua berantem terus seperti itu. Jadi seperti itu dari kecil ya, jadi sampai besar pun tetap masih menyaksikan yang kayak gitu, papa mama berantem. Sampai akhirnya aku besar, aku pindah, waktu itu dibawa ke gubuk ya istilahnya, bukan rumah tapi dia gubuk dari seng-seng kayu gitu. Yang bawa siapa? Papa sendiri. Jadi artinya mohon maaf saya pisah, udah pisah, benar-benar pisah berarti, pisah rumah atau dibawa pergi aja? Dibawa aja. Dibawa situ, sama papa, tapi tetap sama mama juga. Tapi kita memulai kehidupan yang lebih jatuh lagi pas aku mungkin udah SMP naik SMA, udah mau kelas SMA. Udah masuk SMA. Aku tinggal di gubuk. Sementara papa pekerjaannya saat itu jadi pemulung. Oh, maksudnya perekonomiannya terus tiap tahun terus menurun. Iya, ya, sampai mohon maaf kalau saya bilang susah gitu ya, Mas Ustadz ya. Jatuh. Suasana ekonomi jatuh, keluarga nggak harmonis gitu ya, masih berantem. Iya, Pak Ustadz. Oke, kemudian? Iya, sampai akhirnya dulu itu kan sempat kayak kalau lagi puasa gitu kan orang suka kasih sembako ya di jalan. Waktu kecil sempat disuruh kayak gitu tidur di jalan. Boleh tahu apa yang bikin mereka sering berantem? Papa itu suka main perempuan. Tahunya dari mana? Berantemnya kan depan aku kan. Marah-marahnya depan aku. Jadi aku ngeliat sendiri, mendengar sendiri gitu. Nah, peristiwa papa suka selingkuh itu setelah jatuh jadi pemulung atau memang sebelumnya memang sudah ada indikasi bapak melakukan selingkuh itu? Sebelum. Setelah ekonomi jatuh, papa mulai nggak baik lah. Ini Pak Ustadz gimana dalam pandangan Pak Ustadz nih? Bukannya ketika istilahnya boleh dibilang dapat musibah lah ya Pak Ustadz, tadi punya segalanya sampai turun terus, kemudian dia malah justru melakukan hal seperti itu Pak Ustadz? Iya, setiap hidup ada ujian. Disinilah iman manusia itu diuji. Mestinya ketika
kurang dalam harta, ketakutan dalam menghadapi masa depan, itu mestinya ujian-ujian dari Allah, dan ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Ketika diuji dengan kemiskinan, ketika diuji dengan kekurangan harta, ketika diuji dengan kelaparan, itu Allah sudah memberikan jalan bahwa sebaiknya dia mendekatnya ke Allah, bukan malah saling menyalahkan antara suami istri, antara kedua orang tua ini yang akibatnya berdampak buruk pada anak. Ini mungkin awal kesalahannya di sini ini, kalau kita boleh mengatakan. Jadi orang tua tidak memberikan contoh yang baik ketika menghadapi berbagai macam ujian kehidupan, sehingga ini berdampak kepada Mbak Rina ini secara psikologis, sosiologis, maupun juga kepada hal-hal lain yang dalam kehidupan Mbak Rina ini. Ini menjadi pelajaran bagi orang tua dimanapun. Mestinya ketika menghadapi persoalan seperti itu, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada orang-orang soleh yang bisa memberikan saran, jalan, dan petunjuk-petunjuk yang lebih baik. Bukan justru mempertontonkan di depan anak-anak atau mencari pelarian dengan cara-cara yang tidak baik, sampai harus selingkuh, sampai harus membawa anak ke tempat-tempat yang tidak selayaknya. Mbak Rina, waktu ibunya Mbak Rina tahu papa Mbak Rina selingkuh, apa reaksinya? Reaksi dari ibu? Iya. Iya, marah, sedih, tapi ibu tuh orangnya lebih banyak ngalah ya. Kayak terima aja gitu, papa kayak gitu, papa suka marah-marah, ketahuan selingkuh, suka mabuk juga. Ya udah, mama tetap terima aja sih. Gitu. Terus keadaan ekonomi mulai membaik ketika pas aku udah mulai kerja ya waktu itu. Itu juga aku kerja karena putus sekolah. Jadi sebelum selesai sekolah, sebelum selesai SMA, ya aku udah mulai kerja. Tapi papa makin parah ternyata. Parahnya, kelakuannya lebih parah, lebih banyak mabuk-mabukannya lagi. Lebih banyak mabuk-mabukan. Dan itu tinggalnya masih di bedeng-bedeng, masih buku-buku itu. Masih. Sampai akhirnya mama sakit. Mama sakit, terus ya udah mungkin papa stres juga kali ya. Keadaannya kayak gitu, terus bayar rumah sakit dulu kan belum ada yang BPJS. Belum ada kayak gitu. Sekarang ya. Terus juga memang keluarga dari mama kurang setuju sama papa kali ya, jadi kayak nggak membantu gitu. Oh, jadi dari awal mereka menikah, keluarga dari mamanya Mbak Rina nggak setuju? Nggak setuju. Pak Ustadz, ini ada kaitannya nggak dengan kehidupan rumah tangganya papa mamanya? Ya secara sosiologis ya ada. Karena apa? Langkah yang tidak disetujui ini akhirnya keluarga dari ibunya Mbak Rina ini akhirnya masa bodoh gitu. Ya sudah, lu sudah dengan pilihan kamu, lu sudah dengan orang yang kamu cintai, dan kita nggak mau ikut campur, ya resiko tanggung sendiri. Meskipun sikap seperti ini sebetulnya ya kurang baik ya. Meskipun kita tidak setuju, meskipun kita tidak berharap suami itu, tapi silaturahim kan mestinya tetap harus dijalin dengan baik gitu. Karena masing-masing orang punya jalan, masing-masing orang punya pilihan. Seburuk-buruk pilihan itu tidak layak untuk dijadikan alasan memutuskan silaturahim, apalagi masih ada hubungan persaudaraan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, karena sikap mohon maaf yang seperti ini akhirnya berdampak secara sosiologis dan psikologis pada anak-anak, pada orang lain gitu ya. Mbak Rina waktu tahu papanya selingkuh, Mbak Rina ngelihat langsung atau cuma masih dengar-dengar aja dari orang? Ngelihat langsung, pernah ngelihat langsung juga. Terus tahu kalau Mbak Rina mergokin papanya? Iya. Reaksi papanya apa ngelihat Mbak Rina di situ? Marah banget, sampai papa mukul. Ayo sayang, kita masuk. Papa harus kemana aja? Ini tante siapa? Anak dia, kamu jangan bertanya kan? Pak, ini tantenya nggak boleh masuk, Pak. Nanti mama marah. Lama-lama anak kamu bawel, Bang. Biarin aja, udah. Tante nggak boleh masuk, tante pergi. Anak kamu berani-beraninya ngusir aku. Lihat tuh. Sini kamu. Udah sayang, kita masuk ya.
boleh tanya sampai kapan dia terus begitu? Sampai akhir hayatnya papa. Jadi papa udah meninggal? Iya. Gimana ini Pak Ustadz? Iya, kita doakan saja. Orang yang sudah meninggal bagaimanapun, anak tetap punya kewajiban untuk mendoakan orang tua. Dan bagaimanapun orang tua itu tetap menjadi orang tua. Maka kewajiban anak adalah mendoakan orang tua supaya diampuni dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rina, boleh tahu papanya meninggalnya karena apa? Karena Pernah dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit hasilnya semuanya normal gitu ya. Terus seiring berjalan waktu juga berobat kayak ke alternatif gitu ya. Orang yang diajak ke sana pasti bilangnya papa ada yang kerjain gitu, papa ada yang kerjain. Iya. Nah, sehari-hari nih, Mbak Rina tahu nggak pekerjaan papa apa gitu selain memulung? Mungkin nggak ada lawan siapa gitu, ada gitu yang diduga bisa ngirim guna-guna seperti itu? Iya, jadi papa juga kan jual. Sebenarnya tahu ceritanya pas udah papa udah nggak ada, akhirnya tahu ceritanya. Baru tahu ceritanya. Tahu ternyata papa memang disantet.